Posba, balik lagi di sini di podcast SMK Bukit Asam yang gak akan pernah kehabisan ide buat ngadain podcast tiap episodenya. Oh iya, buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, silakan cek di profil kita ya. Hari ini tema kita adalah Pompa Semangat untuk Tunjukkan Bakat. Oh ya nih Kak, kita nih kayaknya hostnya beda lagi ya. Gimana kalau kita perkenalan dulu nih? Benar banget, tak kenal maka tak sayang. Halo warga Posba, saya Nazlia Intani Putri, biasa dipanggil Nazlia atau Intan, up to you deh, bersama kakak di sebelah saya. Halo, saya Chelsea Intan Kinanti, biasa dipanggil Kinan. Hari ini kita mau ngebahas apa sih dan siapa sih bintang tamunya? Daripada penasaran, langsung aja kita panggil bintang tamu kita, Rizky. Halo. Halo. Silakan Kak perkenalan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Evanda, saya dari kelas 11 Teknik Instalasi Listrik. Oke, langsung aja nih. Jadi si Rizky ini pemenang O2SN tingkat provinsi. Wah, tepuk tangan dulu nih Kak. Keren banget. Keren banget sih Rizky. Kak, pengen nggak sih Kak kakak jadi siswa berprestasi di SMK Bukit Asam seperti Kak Rizky nih? Pengen banget loh, apalagi duduk di antara orang-orang berprestasi. Pastinya seru banget. Oh iya Kak, gimana sih jadi salah satu siswa berprestasi di SMK Bukit Asam dari sekian banyak nih siswa-siswi SMK Bukit Asam. Nah, si Rizky ini kepilih nih. Gimana sih Kak rasanya? Ya pastinya seneng lah, dari kan ya seperti yang kakak bilang kan, dari ratusan orang di SMK Bukit Asam ya aku yang kepilih untuk ikut mewakilin SMK Bukit Asam dalam ajang O2SN ini kan. Jadi seneng lah pasti, kayak bangga juga kan bisa banggain nama sekolah Iya. gitu. Oke, persiapan untuk O2SN gimana sih? Kalau untuk persiapan sih kemarin kan kalau kemarin kan yang ditandingin kan kata ya kan, di karate ini ada kata sama komite. Nah kalau yang komite itu kayak yang tarungnya gitu, kalau yang kata seni, lebih ke seni kayak ke jurus gitu. Nah Oke. gitu, jurus nggak ada lawan gitu kan, nggak tarung satu-satu kalau kata. Oh, satu-satu. Ya kalau komite ya berantem satu lawan satu gitu. Oh, gitu. Nah jadi kan kalau di tempat latihan aku tuh kita lebih fokus sama komite ya, kayak yang tarung gitu kan. Nah sedangkan yang dipertandingkan O2SN ini kita ngambil kata. Nah jadi kalau untuk latihannya sih persiapan nggak terlalu banyak sih, kayak 2 minggu lebih lah, kayak 2 minggu lebih untuk persiapan untuk kabupaten kemarin kan. Nah, setelah itu untuk ke provinsinya ya fokus lagi latihan, tapi pas di kabupaten kurung waktu 2 minggu lebih lah latihannya. Boleh jelasin nggak sih Kak, di provinsi kemarin tuh menang juara berapa dan di kabupaten itu juara berapa? Kalau di kabupaten aku dapat juara 1, Wah, keren banget juara satu Juara guys. satu. tapi untuk di provinsi aku cuma dapat juara 3 sih. Wah, Kayak itu udah keren sih. Kalau boleh tahu kenapa sih Kak bisa dapat juara 3? ya itu tadi, kayak di tempat latihan aku tuh kan lebih fokus ke komite gitu kan. Jadi kata tuh nggak ada guru sih sebenarnya, kayak latihan tuh hanya lihat HP gitu kan lewat. Iya kalau kata, jadi nggak terlalu fokus gitu. Lihat HP aja udah bisa juara 3 Kak ya. Itu keren banget sih. Oh iya, kan ini kan udah lama nih kita nggak lomba karena corona kemarin kan. Iya. Gimana sih perasaannya pas lomba lagi gitu? Apa grogi atau gimana? Nah itu sih kendalanya sih di situ sih, karena kan udah 2 tahun lebih ya kita corona, dan sempat vakum karate itu 1 tahun, dan sempat juga badan aku ngelebar gitu ya. Karena nggak ada olahraga sama sekali tuh kan, semua olahraga ditutup kan, nggak bisa olahraga, Sih. ditambah puasa juga tuh kan, puasa tahu sendiri gitu. Habis Buka puasa makannya gitu ya pasti kan. Nah tapi semenjak aku udah masuk SMK dan aku juga ikut eskul sepak bola ya, dan Bola Kak. Wah, banyak banget kegiatannya ya. keren banget sih. nggak cuman 2 aja, sepak bola sama karate doang. Dan kalau bola juga sih ikut eskul aja sih.
karena penasaran gitu kan. Kayak ingin juga sih main bola, hobi juga, Oh, bagian dari hobi hobi. juga. Iya. Ikut kayak Porsiba gitu nggak Kak di sepak bola? Iya, aku juga ikut Persiba. Awalnya latihan SMK ya gabung ke Persiba juga sih. Kan belajar sama latihan itu penting Kak ya. Gimana sih cara Kak Rizky bagi waktu antara latihan sama belajar? Kalau untuk bagi waktu sih ya eh pinter-pinter kita aja sih sebenarnya. Ya kalau memang kita jadwal latihan malam nih misalkan. Ya kita harus ngerjainnya siang kita ngerjain ya malam kita bisa fokus. Jadi nggak banyak buang-buang waktu gitu kan. Nggak banyak main HP, kita kerjain dulu tugas. Yang penting ya kalau udah selesai ya baru kita main HP, kayak nyari hiburan lain gitu. Bener banget sih. Perasaan Rizky waktu menang itu gimana sih? Kalau perasaan pas menang sih ya senang lah pasti kan, kayak bangga juga. Dari sekian banyak orang ya aku yang kepilih buat juara gitu kan, senang juga. Jadi nggak latihan aku tuh nggak sia-sia gitu kan. Ya Udah ya, capek-capek ya Kak ya. kalau nggak juara kan ya udah capek-capek latihan nggak dapet juara kan sia-sia gitu. Senang lah pasti. Aja sih yang seneng selain keluarga pastinya kan. Iya. Pasti senang. eh Lebih ke motivasi ya. Iya. Iya. Nah, kalau yang memotivasi sih kakakku, itu kakakku sih yang paling memotivasi. Kayak kalau orang tua ya cuma ngedukung, tapi kalau kakakku dia yang ngajarin aku juga. Selain dari guru aku, dia juga yang ngajarin aku di rumah. Misalkan ada gerakan-gerakan yang salah nih, dia yang koreksi, jangan gini, yang bener tuh gini gitu. Oh, jadi si Kak Rizky ini punya kakak juga yang Ya, kalau kalau boleh tahu siapa nih Kak namanya? Siapa tahu nonton kan. nama kakakku Andrian Syaputra, dia alumni SMK Bukit Asam juga. Kita say hi dulu ya Kak ya. Halo Kak Halo, Kak Andrian. Andrian. Kak Andrian itu juga awalnya gimana? Apa ikut karate juga? Itu gimana sih? Ya, kalau ya aku juga awal ikut karate karena dia ya, karena kan ya dadakan sih sebenarnya aku nih. Kalau bisa Bisa dibilang dadakan. Oh, hoki sih Kak. Karena abang aku kan udah ikut, abang tuh kakak lah, iya. kakak ya. Dia udah ikut berapa 1 tahun atau 2 tahun sebelum aku ikut karate kan. Nah dia itu udah ngajakin aku tuh udah berkali-kali, tapi aku masih nggak mau karena aku tuh kayak nganggep karate itu kan bela diri ya, jadi takut kalau salah nanti kena pukul, kena marah gitu kan, jadi belum berani. Ditambah aku juga kayak ngerasa aku orang baru kan, nggak ada temen, jadi kalau aku salah dimarahin tuh rasanya gimana Iya, gitu kan awal-awal. Nah tapi karena pada saat itu orang tua aku lagi pergi semua ya, bapak sama ibu lagi keluar kota karena ada keluarga yang meninggal. Jadi di rumah itu aku sendiri sama abang aku berdua. lagi malam ya Kak itu Malam Kak. itu, iya posisinya malam. Nah ditambah belakang rumahku tuh hutan gitu. Nah abang aku udah nawarin itu, ayo kamu mau ikut atau aku tinggal. Ya nggak usah latihan lah, aku bilang gitu kan. Temenin aku hari ini aja, tapi dia nggak mau, dia mau latihan. Jadi ya Terpaksa. iya terpaksa, awalnya terpaksa, takut-takut. Dia udah bilang, kamu mau di rumah atau di rumah nenek? Dia bilang kan aku, karena kalau di rumah sendirian biasanya dititipin ke rumah nenek kan. SD juga pada saat itu masih kelas 5 naik kelas 6 lah. Jadi kak ya aku ya udahlah daripada aku nanti nggak dijemput balik ya di rumah nenek kan biasanya kalau diantar ke sana nggak dijemput balik lagi. Kasian dong. Besoknya baru dijemput. Jadi ya nggak apa-apa lah, aku ikut, aku coba gitu kan. Coba. Ternyata yang latihan di sana teman aku semua. Banyak teman di sana, jadi nggak sendiri. Iya, ngerti. Nggak sendiri, jadi kalau salah ya nggak terlalu kayak gimana gitu kan. Dan ditambah aku juga enjoy latihannya karena banyak teman gitu. Nah, dari situ latihan. Nah awal aku ikut pertandingan itu 3 bulan setelah aku latihan. Ada event PT BA Cup pada saat itu. Nah
pada saat itu ya alhamdulillah aku udah langsung dapet juara 1 tuh. Oh, juara juara satu. Iya, Pertama Keren. kali. pertama kali. First time ya Kak ya. Iya. Nah itu sih juara pertama pada event itu sih yang buat aku kayak termotivasi buat ingin lebih lagi sih ke jenjang yang lebih tinggi gitu, yang levelnya lebih tinggi gitu sih. Kan kalau misalnya latihan itu pasti ada fase capeknya ya Kak ya. Ya, Gimana pasti. sih motivasi Kakak biar nggak capek gitu? Kalau motivasi supaya nggak ngerasa capek sih kayak ngubah pikiran aja sih. Cara berpikir, lebih ke cara berpikir. Karena kan capek itu kan dari pikiran kita kan. Iya. Jadi kalau aku sih kayak misal nih aku udah mikirnya capek, ya aku ubah lagi kayak aku nih baru mulai pemanasan nih, jadi masih seger gitu. Aku ubah di pikiran aku nggak ada rasa capek gitu kayak. Kalau dalam diri aku sih bilang, aku kok capek gitu kan. Jadi nggak dihilangin lah rasa capek itu dengan ngubah cara berpikir sih gitu. Jadi kayak ngerasa semangat terus gitu, pikirannya tetap semangat. Oke. Siapa sih senpainya? Senpai kan kalau dalam karate? Iya, kalau senpai itu kakak tertua, kalau guru itu sensei. Oh. Tapi karena guru aku ini nggak mau dipanggil sensei karena berat tanggung jawabnya kalau dipanggil sensei. Jadi dia lebih milih dipanggil senpai, kakak tertua. Oke. Siapa sih senpainya favorit kamu gitu? Senpai favorit sih nggak ada sih, semua favorit ya bagi aku. Favorit semua Iya, ya. semua favorit. Tapi karena yang ngelatih aku cuma satu sih senpai yang memang ada di tempat aku latihan dan ngelatih aku, namanya senpai Andri Ibrahim. Iya, iya. Si kemarin kan kita karnaval nih ya, ngadain karnaval. Iya. Pakai baju apa? Kalau karnaval kemarin ya itu juga dadakan sih sebenarnya. Awalnya aku tuh kan bingung juga, dari sekolah disuruh pakai seragam sekolah. Tapi pas aku udah sampai SMK ternyata disuruh ubah kostum jadi kejuruan kelistrikan gitu kan. Dan disuruh mimpin. Kaget juga sebenarnya dadakan. Itu Iya, ya. komando karnaval. Ini. Kenapa gak pakai baju karate? Karena udah ada sih, udah bosan ya? enggak lah, karena udah cukup sih orang yang pakai baju karatenya, udah kan dibatasin itu kan. Jadi ya aku sih sebenarnya kemarin tuh lebih senengnya juga pakai baju sekolah sih karena lebih simpel, nggak ribet. Tapi ya disuruh kejuruan ya. iya kejuruan pakai sepatu boot pula gitu kan, sepatu safety. Tapi keren banget sih kemarin. Ya, Tapi suaranya paling kemarin semangat, Kak, ya. karnaval kita juara berapa? Juara berapa? Juara 2. Alhamdulillah. Tapi kan itu gerak jalan kita semua 1-2 kan. Iya, benar. Ya, cuman karnaval aja mungkin kurang beruntung. Oke. Kenapa sih? Kembali lagi nih ke karate. Balik lagi ke karate ya. Kenapa sih sampai sekarang masih aja tertarik sama karate? Kenapa tertarik ya pastinya karena aku udah ada prestasi ya, karena aku udah punya banyak prestasi di karate, jadi sayang aja gitu kalau aku tinggalin, padahal aku udah di sini udah levelnya udah naik lah dari kecamatan, kabupaten, provinsi gitu kan udah naik, jadi kayak sayang aja kalau prestasi ini aku siain gitu. Iya, benar sih. Kalau di sepak bola pernah nggak tuh udah juara-juara dari kabupaten atau provinsi? Kalau di sepak bola sih belum ya, karena tapi kalau untuk main di antar kecamatan udah sering sih, tapi untuk kabupaten sampai provinsi belum, karena kan memang kita di sepak bola itu memang mencari yang terbaik gitu kan. Jadi ya karena kita juga masih belum lama ikut bola kan, ya aku juga belum lama, jadi belum dipilih gitu.
ya nanti sih bakal dipilih, Oh tapi iya, belum semoga saatnya gitu. aja ya. Karena dia fokus karate. Iya, bener banget sih. Kan kita tuh kalau ngelakuin sesuatu harus fokus juga ya Kak ya ke Iya, satu benar. bidang. Iya, ya kalau menurut aku sih ya buat teman-teman juga, kalau kalian udah fokus sama satu bidang ya dalemin gitu. Jangan kalian sia-siain, jangan kalian cari macam-macam olahraga kalian ikutin tapi nggak maksimal gitu, nggak ada hasil kan percuma gitu. Jadi cukup fokus sama satu bidang, tapi memang kalian menguasain bidang itu sih. Iya, kalau boleh tahu nih Kak, biasanya kan dalam karate itu ada tokoh favorit tuh. Siapa nih kalau boleh tahu? Iya, kalau tokoh favorit aku sih, kalau kata Zigzaresta namanya. Kalau kata, tapi kalau komite itu Rifki Ardiansa. Oke, emang aktor itu udah ikut apa aja tuh Ya, lombanya? mereka udah dikategorikan atlet Indonesia, mereka itu kayak setiap ada lomba-lomba di luar negeri selalu mereka yang berangkat. Negeri. Iya, jadi Luar ya negeri ya Kak, jauh banget ya Kak ya. Rizky mau nggak nih kalau di luar negeri? ya sebenarnya itu Mau banget dong target pasti. target utama sih itu sih. Nggak Gitu aja guys. ya. Iya, Kita amin. guys ya. Amin. Iya. Em, Gimana nih pesan dan kesan untuk warga Posba? Karena kita sebentar lagi kayaknya udahan nih. Kalau pesan dan kesan sih apa? Eh, podcast ini atau karate? Buat warga Iya, Posba. warga Posba. Oh, Teman yang pesan. bikin Oh, lomba. oke oke oke. Nih semangat. Buat kalian ya kayak sama sih kayak tadi. Kalau kalian memang udah terjun di satu bidang ya dalemin gitu. Jangan sia-siain dan buktikan gitu kalau memang kalian mampu untuk bersaing gitu dan mencapai prestasi yang lebih tinggi gitu. Jadi kalian harus punya target dan gimana caranya kalian harus ngewujudin target kalian gitu. Rizky ini di sekolah itu ada temen nggak sih yang sama gitu hobinya karate gitu? Kalau di kelas sih untuk karate nggak ada sih. Nggak ada, tapi kalau untuk silat ada sih di itu pun bukan satu kelas tapi di kelas sebelah gitu, Siapa kelas boleh TP. tahu? Adriano dia namanya. Ya, kemarin juga ikut O2SN dia, O2SN Kabupaten dia dapat juara 3 dia. Keren. Jadi kayak Ya, juara 3. ya walaupun dia silat tapi lumayan nyambung obrolannya Iya, gitu kan. iya. Ngobrolin kejuaraan gitu ya, asik lah. Kalau cewek ada nggak? Kalau cewek, kalau untuk kelas 11 seletingan nama saya sih nggak ada sih. Tapi kalau untuk kelas 12 ada kemarin juga yang ikut ODSN juga, dia tembus nasional, dia namanya Bintang Andira. Kita sapa dulu nih Kak Bintang, siapa tahu Halo, nonton. Halo Kak Kak Bintang. Dia mewakilin SMK juga ke nasional nanti, bakal berangkat bulan 9. Kita denger-denger ya Kak ya, ada cewek cantik sama Kak Rizky Avanda ini wakilin SMK. Ternyata Kak Bintang ya namanya. Iya, Bintang Andira. Wah, emang bener-bener jawaban si Rizky ini memotivasi kita banget ya Kak. Ya, bener banget. Tapi ternyata waktu kita ini masih banyak banget, Kak. Berarti kita masih banyak dong kita bertanya-tanya sama si Rizky ini. Oh iya, untuk Rizky nih, ada nggak pertanyaan untuk kita berdua? Kalau aku sih pengen nanya ke kakak-kakak, karena kan kakak-kakak OSIS nih. Gimana sih kayak bisa terpilih jadi anggota OSIS tuh gimana sih? Siapa nih yang mau jawab nih Kak? Kak Intan dulu deh. Kalau kepilih tuh kan biasanya ada persyaratan khusus Ya. ya. Nah, kita harus memenuhi persyaratan-persyaratan itu. Nih buat ngasih tahu juga warga Posba, Oh siapa iya, tahu bentar lagi kan minat. recruitment ya. Iya, bener banget. Ditunggu ya guys ya. Nah, itu kan biasanya persyaratan itu banyak ya. Nah, itu dipenuhin juga sesuai dengan standar yang sekolah minta. Terus apa ya? Selebihnya itu tergantung kakak panitia deh kayaknya. Ya nggak sih, Kak? Iya, kan. Nah, gini, kan kalau biasanya sih kalau rekrutmen gitu kan ada sesi wawancara gitu kan. Nah, gimana sih cara
tata cara untuk ngatasin pada saat kita ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari ini panitia gitu. Gimana sih caranya? Penasaran nih, jujur penasaran nih. Kalau aku biar nggak deg-degan itu pastinya kita deg-degan Ya, ya, pasti ya. Kalau apa ya? Kayaknya jawab sesuai fakta dan sesuai diri kita aja sih sebenarnya. Kalau masalah nanti masuk atau enggak itu terserah mereka gitu kan. Saya juga sebenarnya nggak tahu nih kenapa saya tiba-tiba masuk sini. Gak bisa sih Kak, Alhamdulillah gitu kan. alhamdulillah ya. Nah, kalau untuk ini sih apa kakak-kakak ikut bidang olahraga nggak sih kayak untuk ngehibur diri gitu kan selain sibuk di OSIS MPS SMK Bukit Asam ini ada nggak sih olahraga yang kakak-kakak lakuin untuk ngisi waktu Kayak kosong? pertanyaannya sangat-sangat ini ya. Kayaknya Jarang banget nih cewek suka banget olahraga. Tapi Ah, cewek yang suka olahraga itu keren banget ya. sih. Kita juga sebagai cewek ya pengen banget Ya suka sebenarnya pengen banget bisa karate. iya gitu-gitu kan. olahraga gitu pengen banget. Tapi gimana ya kita ini jadi nggak ikut, nggak ada. nggak ada. Tapi kalau untuk ngisi waktu kosong kan nggak selalu OSIS kan, nggak Iya, selalu ada benar, kegiatan. Nah, gimana sih kayak ngisi waktu kosong supaya nggak bosen gitu di rumah? Mungkin cewek-cewek di rumah warga SMK juga penasaran nih gimana nih apa yang dilakuin kakak OSIS MPS pada saat libur nggak ada kerjaan, nggak ada kegiatan. Kepo banget ya Rizky ini jadi kita yang dikepoin ini. Iya bener banget. Udah nyiapin sebenarnya dari sebelum Parah banget. Silakan Parah Kak banget Kinan. ini. Silakan Aduh, aku menjawab. mau menjawab apa ya? Iya, bingung juga ya. Di Soalnya main HP aja nih. Oh, Enggak sih, kita enggak main HP ya. Enggak. bohong kalau nggak main HP sih bohong. Aduh, ini parah banget ini. Di roasting gak sih kita nih? Gimana sih caranya? Iya, Waktu kalau enggak kosong. waktu kosong kan Sebenarnya itu kalau ada tugas sih nugas ya. iya. Iya. Cuman kalau misalnya waktunya liburan Kak, Kalau waktunya liburan, ya kalau ada nugas. Kalau nggak ada, ya udah kita nyibukin diri aja gitu sebenarnya. itu dengan cara apa sih bikinnya? Mungkin beres-beres ya Kak. Kalau aku sih beres-beres. Ya benar banget, benar Beres-beres benar. rumah juga bantuin orang tua. Kalau Kak Rizky nih ngapain kalau lagi nggak latihan, nggak belajar juga? Ya, aku kan kayak misalkan kalau siang itu nggak ada kerjaan mungkin ngerjain PR ya. Jarang juga sih ke waktu kosong itu mau paling hari Sabtu atau enggak Minggu. Nah, di hari Sabtu Minggu itu paling aku kalau nggak main HP paling ya main sama teman-teman gitu kayak kumpul di satu tempat sama teman-teman bola juga, karate juga kadang. Jadi supaya ngebentuk chemistry lah gitu kan. Iya, sama banget sih Iya sebenarnya. sama sih, mengikat tali silaturahmi Iya. juga. Oh, iya. Udah lama banget nih Iya, kayaknya kita ngomong. kita udah juga udah melenceng banget nih ya sampai Rizky kepo banget ya kita ngapain. Karena sebenarnya penasaran juga sih kayak mungkin nggak cuman aku, mungkin teman-teman juga kan kayak penasaran gimana sih masuk OSIS MPS gitu kan. Jadi ya aku mewakilin kalian lah ya. Ya guys, pokoknya bulan ini Penasaran. bulan Bulan kapan, Kak? September ya kalau nggak salah. Oh, Bulan pokoknya kalian tungguin aja ya guys buat kalian yang mau masuk OSIS ada rekrutmennya. pantengin aja di IG OSIS MPS. Benar. Oh iya, ini udah batas waktu kita sudah ini banget nih. Iya, Udah benar-benar. gara-gara kita melenceng tadi kan. Langsung aja kita akhiri karena si Rizky ini kita udah banyak banget bicara sama Rizky, memotivasi banget guys, dia keren banget ya Kak Intan. Kita say goodbye dulu ya sama warga Posbang. Oh iya guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe IG kita ya. IG. YouTube Salah. dong Kak. YouTube Kak, maaf Bang. Oke, Oke. kita akhiri ya. Ya. 1, 2, 3. Dadah. Terima kasih.